sudah rapi semuanya? Oke, kalau sudah rapi, kita lanjut ke daftar hadir aja. Absensi dulu ya. Oke. Takutnya ada hadir semuanya ya. Terima kasih sudah hadir. Jangan lupa kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk itu silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Dimulai akan pembelajaran hari ini. Mari kita bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya untuk menanamkan jiwa nasionalisme, alangkah baiknya sebelum kita melakukan pembelajaran kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Untuk itu kepada Ananda silakan dipersilakan untuk memimpin rekan-rekan. Dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya berdua. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih, silakan. Baik, terima kasih. Oke, sebelum lanjut ke pembelajaran, di sini Bapak punya video, silakan nanti disimak ya videonya, kemudian nanti dikomentari videonya. Halo sahabat Bagai Studio, kali ini kami akan berbagi mengenai cerita inspiratif yang menjadi salah satu alasan Beberapa agar yang berbeda. Oke, silakan. Semakin tinggi kualitas, semakin mahal harga. Semakin tinggi kualitas, semakin tinggi harga. Oke, yang lain? Beda tempat, beda cara penyajian. Beda tempat, beda cara penyajian. Sebelum lanjut ke pembelajaran selanjutnya, ada pertanyaan dulu. Kalau minggu kemarin itu kita ngebahas apa? Pengecilan Oke, pengecilan ukuran ya, masih ingat ya. Untuk tujuannya sendiri apa pengecilan ukuran kemarin? Ya? Pengecilan ukuran bertujuan untuk membantu proses ekstraksi, memperkecil bahan sampai dengan ukuran tertentu. Oke, tujuannya untuk memperkecil bahan. Ya, sehingga produk yang akan kita olah itu tidak dalam bentuk yang gede-gede, gitu ya. Manfaatnya pasti untuk mempermudah juga kan. Ya. Kemudian alatnya yang kita pakai kemarin itu apa aja? Sal. Yang lagi? Suhu, ya. Blender, kan sama ya. Produk masih banyak lain sebetulnya untuk alat-alat bisa kita pakai. Jadi intinya setiap produk olahan itu akan selalu dilaksanakan ya, sebelum tahap pengolahan itu selalu ada. Nah, di pembelajaran kita hari ini juga kita akan ada hubungannya dengan pengecilan ukuran. Kalau kemarin kita prosesnya sebelum pengolahan, sekarang itu setelah dilakukan pengecilan ukuran kita akan melakukan pengolahan hasil buah-buahan. Jadi setelah dilakukan pengecilan, kira-kira apa manfaat pengolahan buah-buahan? Menambah nilai jual. Kemudian apa lagi? Tadinya yang buah itu cepat busuk, misalkan dengan diolah itu akan semakin awet ya. Jadi tujuan salah satu tujuan pengolahan buah itu menambah ya penyimpanan atau masa pengawetan, bisa juga menambah nilai tambah ekonomisnya ya, bisa kita jual. Oke, sebelum lanjut ke materi, Bapak sudah kirim tadi di grup ya Google Form. Bapak ingin tahu sejauh mana pemahaman Anda terhadap materi yang akan kita laksanakan. Google Form-nya sudah Bapak kirim tadi sebelum masuk, tolong dibukanya. Linknya ada. Ya, coba linknya dibuka. Ya, linknya dibuka. HP-nya dibuka. Tadi Bapak udah sih. Linknya dibuka. Ada nggak linknya tadi Bapak? Ada. Oke, silakan buka linknya. Diisi itu ada 5 soal ya. Itu ada 5 soal. Itu pertanyaan-pertanyaan dasar sebelum kita maju ke materi. Nah, untuk tujuan pembelajaran ya di sini tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya di sini yang pertama itu 3.5 menerapkan pengolahan hasil buah-buahan. Jadi melalui kegiatan diskusi
kemudian menggali informasi, mengamati video. Jadi tujuan yang pertama adalah Anda bisa menentukan prinsip pengolahan buah-buahan yang tepat. Kemudian yang kedua, Anda bisa menentukan teknik pengemasan produk dari olahan buah-buahan itu sendiri. Kemudian diharapkan juga kalian mampu merancang alur proses dari pengolahan jeruk, ya. Kemudian diharapkan juga kalian mampu merancang label untuk kemasan jeruk itu sendiri, ya. Nah, kemudian di tujuan pembelajaran yang kedua, di sini memproduksi olahan hasil buah-buah. Nah, jadi nanti setelah pembelajaran kelas ini selesai, kita akan melakukan praktek, yaitu pembuatan jeruk. Nanti akan dilaksanakan di laboratorium. Jadi melalui kegiatan praktek diharapkan siswa mampu memproduksi olahan buah-buahan. Kemudian yang kedua, siswa mampu menunjukkan uji kesulitan terhadap jeruk dengan tepat. Jadi setelah nanti praktek, kita akan coba untuk organoleptik, ya. Untuk organoleptik itu kita nanti coba rasanya seperti apa, kemudian aromanya seperti apa. Jadi kita nanti icip-icip, ya. Kita icip-icip nanti per kelompok disilang, nanti menilai produk dari teman kelompoknya yang lain, ya. Kemudian untuk teknik penilaian di sini ada penilaian sikap, ya. Kemudian penilaian pengetahuan, itu yang merupakan urusan itu proses dan pretest dan proses. Jadi nanti juga di akhir akan ada proses lagi, ya. Kemudian penilaian keterampilan tentunya, ya. Di sini keterampilan itu yang dinilai itu nanti proses pas pengolahan jeruk itu sendiri, ya. Kemudian dari mulai merinci alur, jadi nanti juga akan dinilai. Kemudian mendesain label itu juga akan jadi penilaian untuk di keterampilan. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa produk olahan buah-buahan tentunya, ya. Coba untuk gambar yang pertama ini, yang sebelah kanan apa kiri? Sebelah kanan, ya. Yang ada botolnya ini produk olahan apa? Sirup, ya. Sirup, ya. Ini sirup. Tuh. Kemudian yang kedua apa? Asinan atau manisan, ya. Manisan atau asinan. Yang bisa dipakai untuk dijadikan manisan apa ya? Mangga, kedong-dong, apa lagi? Salak, apa lagi? Palak, dan masih banyak yang lain, ya. Kemudian ini yang ketiga apa? Saleh, ya. Saleh itu bisa saleh apa aja? Saleh apa lagi? Saleh nangka. Oke, ya. Kemudian yang ketiganya? Keripik buah, ya. Yang bisa dijadikan keripik buah apa aja? Strawberry, apa lagi? Bisa juga bisa pahit, ya. Oke, bagus. Jadi sudah mulai paham ya kekurangan. Salah satu video pengolahan jeruk diperhatikan, soalnya nanti ada hubungannya dengan LKPD yang akan dikerjakan. Kelihatan nggak? Dari video barusan kita lihat, ya, dari mulai A sampai Z itu proses pengolahan jeruk, ya. Jadi tadi ada beberapa bahan, kemudian yang digunakan, kemudian alat, ya. Alatnya juga sudah ketahuan dari sana. Nah, dari tayangan video tersebut, bisakah kita ataupun kalian menyebutkan alur dari proses pembuatan sirup itu tadi? Apa? Susunannya seperti apa tadi? Yang pertama apa? Siapkan Bahan dulu. Setelah siap bahan, kemudian diapain? Bahannya apa? Tadi bahannya apa? jeruk, Alatnya apa? Bahannya apa? Apa lagi tadi? Gula. Apa lagi? air, Air. garam, warna, Alatnya apa tadi? Yang dilihat dari video sebelumnya? Pisau, Alat pisau. alas,
Kemudian buah biasanya rendah kalori, ya. Jadi jarang buah itu yang banyak lemak itu. Justru buah itu banyaknya kalori. Kemudian ada 3 prinsip pengolahan buah. Yang pertama, pengeringan. Menghilangkan kandungan air yang ada di dalam buah dengan cara dikeringkan secara alami maupun menggunakan peralatan. Contohnya, sale dikeringkan. Apalagi selain sale yang dikeringkan? Apalagi selain sale yang dikeringkan? Sale aja ya yang dikeringkan. Olahan buah tuh sale aja. Biasanya pada yang mengerjakan hal seperti ini. Jadi apa dulu? Kayak tadi di video, dicuci dulu, kemudian dilakukan pengecilan ukuran, kemudian diperas, kemudian dimasukkan ke dalam wajan dan sebagainya sampai siap dikemas. Nah itu alur ya. Ini salah satu contoh alur manisan buah. Ada beberapa jenis pengemasan yang bisa dilakukan dalam proses pengolahan olahan buah. Khusus nih untuk kita yang akan melakukan pengolahan sirup buah itu menggunakan bisa plastik, bisa botol. Untuk label kemasan, nanti itu yang pertama harus ada nama produknya. Jadi kalian nanti buat harus ada nama produknya gimana, kemudian pesan kesehatannya, merek dagangnya apa. Untuk selanjutnya dibuat kelompok ya. Silakan disesuaikan kelompoknya, ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Udah ya? Di kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ini ada LKPD. Dibaca dulu, dibuka, dilihat dulu apa yang harus dikerjakan, baru ditanyakan. Oke. Dibuka dulu aja. Untuk yang apa namanya diagram alur udah beres? Oke. Nah kalau udah beres diagram alur, silakan langsung buka halaman ataupun LKPD yang ada desain kemasan. Ya. Kemarin kan sudah Bapak nyuruh diinstal aplikasi Canva-nya ya. Aplikasi Canva-nya udah diinstal belum? Udah. Oke, silahkan. Hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan dari tujuan dapat mengolah buah menjadi sirup dengan kriteria rasa manis, aroma khas, buah segar, cepat dan mudah larut di dalam air dingin atau panas, sayuran sirup kental dan tidak ada endapan karena sesuai dengan warna buahnya. Untuk alat di sini ada baskom, timbangan, kompor, pisau, panci, blender atau pemeras jeruk, gelas ukur, kain saring, botol dan tutup, dan tangan. Untuk bahan, buah jeruk, asam sitrat, pasta jeruk, dan gula pasir. Cukup.
presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mangga silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan. Alat di sini ada baskom, timbangan, kompor, pisau, panci, blender atau pemeras jeruk, gelas ukur, kain kering, botol dan tutup, talenan. Bahannya ada buah jeruk, asam sitrat, pasta jeruk, dan gula pasir. Ada juga alur proses yang kita amati. Pertama, buah, pencucian, pemotongan, pemerasan, pencampuran, pemanasan, pasteurisasi, pengadukan, pendinginan, dan pengemasan. Ada juga label dari kelompok kami. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahan ada buah jeruk dan gula pasir. Untuk alatnya baskom, timbangan, kompor, pisau, panci, blender atau pemeras jeruk, gelas tutup, kain saring, botol dan tutup, dan talenan. Adapun bahannya buah jeruk, asam sitrat, pasta jeruk, dan gula pasir. Untuk alur prosesnya, jeruk dipotong, diperas atau dikuliti, disaring, dan direbus, dan dimasukkan ke botol untuk pengemasan. Dan ini label pengemasan kelompok 1. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu buat temannya. Ada pertanyaan mungkin? Tidak, lanjut ya. Baik, karena presentasinya sudah dilaksanakan, kemudian LKPI-nya sudah diisi juga. Kemudian untuk tugas selanjutnya, selagi saya menilai ya hasil diskusi kita hari ini, alangkah baiknya kita mempersiapkan untuk proyek kita nanti pembuatan sirup buah ya. Jadi untuk jadwalnya kita sepakati saja ya. Hari ini kita akan melaksanakan setelah selesai istirahat ya. Jadi karena memang tadi ada jam terakhir itu ada 3 jam sisa. Jadi kita sepakati untuk jadwal pelaksanaan proyeknya kita laksanakan nanti setelah istirahat. Nah, untuk itu tolong nanti setelah istirahat Anda ataupun anak-anak semua tolong dipakai baju prakteknya ya, yang ada dipakai baju prakteknya. Kemudian kita langsung memisikan untuk alat dan bahan ya. Jadi nanti setelah selesai istirahatnya kita langsung ke laboratorium, kemudian sudah memakai pakaian praktek ya, kemudian alat dan bahannya juga sudah disiapkan. Sampai sini ada pertanyaan? Siap tidak? Siap tidak. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan ya, Bapak rasa cukup untuk kegiatan kita hari ini ya. Membahas LKPD-nya juga sudah, kemudian melakukan presentasinya sudah ya, tinggal Bapak menilai. Jadi untuk kegiatan akhirnya yang untuk menerapkan pengolahannya kita praktek di laboratorium dengan catatan sudah menggunakan pakaian APD lengkap ya. Kemudian nanti alat dan bahannya juga sudah disiapkan. Kalau tidak ada
pertanyaan, Bapak cukupkan dulu sekian. Selamat beristirahat. Ya, jangan lupa nanti praktek. Ya, Ya. oke. Oke. Bapak tutup dengan doa. Bila topik berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapannya untuk APD-nya sudah lengkap apa belum? Coba Sudah. dicek. Mana satu tangannya? Oke, satu tangannya udah dipakai. Mana alat dan bahannya? Nih. Oke, jadi bisa dimulai ya kegiatan pembuatan apa
pembuatan sirup buah jeruk. Dari hasil tersebut berisi berat filtrasi 619 gram, 2 berat gula 525 gram, asam citra 1 gram, pasta jeruk 5 tetes, memiliki aroma khas jeruk dan rasa tidak terlalu asam dan tidak terlalu manis. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik, untuk selanjutnya silakan ke kelompok kedua untuk mempresentasikan hasil dari proyeknya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan praktik pembuatan sirup buah jeruk. Dari pengamatan tersebut berisi berat filtrasi 325 gram, berat gula 243 gram, asam sitrat 1 gram, pasta jeruk 9 tetes kecil, aroma khas jeruk dan sedikit menyengat untuk rasa asam. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Maka untuk kelompok terakhir, ya kelompok pertama silakan untuk mempresentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kita tentang pembuatan sirup jeruk. Di sini ada berat filtrasi dengan berat 900 gram, berat gula 906 gram, asam citrat 1 gram, pasta jeruk 15 tetes, aroma jeruk yang khas agak sedikit menyengat, rasa manis sedikit asam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, terima kasih atas waktunya ya yang sudah mempresentasikan hasil dari proyek ya, proyek pembuatan sirup jeruk ya. Di mana memang bisa kita simpulkan ya dari ketiga proyek ataupun 3 produk yang kita lihat yang sudah kita ciptakan pada hari ini, memang ada beberapa berdasarkan panelis gitu ya, berdasarkan tadi penilaian yang dilakukan oleh kelompok 1 ke kelompok 2, begitupun sebaliknya kelompok 2 ke kelompok 3, bahwa bisa kita simpulkan ya untuk perbandingan konsentrasi gula ya dengan filtrasi itu. Kalau kita melihat dari kelompok 1, karena memang tadi perbandingannya berapa? 1:1 ya. Untuk kelompok 1 relatif lebih manis ya, relatif lebih manis ya untuk rasa yang diperoleh. Kemudian untuk kelompok 2 tadi, karena memang ini 75% dari filtrasi, tentunya akan lebih masam dari yang dihasilkan kelompok pertama. Seperti itu ya tadi hasil penilaian dari teman-temannya yang lain. Nah, kemudian untuk yang terakhir bisa disimpulkan bahwa untuk kelompok yang terakhir ini yang 85% memperoleh tingkat kesukaan yang lebih tinggi dibanding dengan 2 produk yang lain. Baik, bisa disimpulkan bahwa yang 85% ini dari filtrasi, konsentrasi gulanya memiliki tingkat kesukaan yang lebih baik. Ya, jadi untuk produk kita hari ini bisa disimpulkan bahwa yang 85% itu cenderung lebih disukai bila dibandingkan dengan yang 1:1 dan 75:1. Oke, bisa tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, sebelum lanjut kita sebaiknya duduk terlebih dahulu untuk melakukan post test ya, untuk melakukan post test sebelum akhir kegiatan. Nanti Bapak akan melakukan post test terlebih dahulu. Untuk itu kita duduk terlebih dahulu biar lebih enak ya. Silakan dibereskan dulu alat dan bahan yang sudah tadi dipakai sebelum nanti kita melakukan proses. Mangga dibersihkan dulu ya, alat-alatnya dibersihkan. Baik, alhamdulillah ya, proses pembuatan sirup buah dari awal sampai akhir sudah selesai kita laksanakan. Kemudian tadi juga kita sudah melakukan presentasi, kemudian melakukan uji kesukaan atau uji organoleptik, dan dihasilkan tadi memang ada beberapa ataupun 1 produk yang bisa kita nikmati, artinya tingkat kesukaan untuk produk tersebut
kegiatan praktikum ini tentunya harus ada evaluasi ya buat nanti ke depan kita bisa lebih baik. Tentunya dalam proses praktek gitu ya. Jadi nanti diharapkan ke depan bisa lebih baik, bisa lebih tertib lagi, bisa lebih disiplin lagi supaya kita menghindari lah yang namanya kecelakaan dalam pada saat bekerja ya. Harus lebih hati-hati, kemudian juga lebih disiplin waktunya, kemudian di penggunaan alat juga lebih hati-hati. Nah, untuk selanjutnya ya, sebelum mengakhiri kegiatan HP-nya dibawa kan? Sok dibuka dulu HP-nya. Kita akan melakukan post test terakhir. Jadi post test ini bertujuan tadi kan kalau pretest itu mengukur tingkat pengetahuan awal Anda terhadap materi. Kalau sekarang kan tadi sudah belajar dari awal sampai akhir tuh. Nah, jadi kemungkinan besar tadi pertanyaan yang tadi muncul itu sudah bisa dijawab. Oke? Silakan dibuka lagi yang tadi yang sudah linknya Bapak kirim tadi, silakan diisi kembali. Ya, silakan diisi kembali. Yang di grup tadi coba dibuka. Oke, silakan diisi. Ada 5 pertanyaan di sana. Ada ya, Google Form-nya ada ya. Oke, terima kasih ya. Udah ya, beres ya. Oke, terima kasih. Nah, kalau dilihat hasilnya juga cukup lumayan nih, ada peningkatan nih. Dari mulai tadi pemahamannya yang kurang sedikit paham, sekarang sudah lumayan bagus ya. Nah, nanti ditingkatkan lagi ya untuk pembelajaran selanjutnya tolong ditingkatkan lagi. Nah, karena dari awal sampai akhir pembelajaran kita sudah selesai dilaksanakan, dari mulai tadi kita berdiskusi di kelas sampai menyusun rencana, sampai barusan kita sudah melaksanakan praktek dan melakukan uji otomatis, tentunya pembelajaran kita sudah berada di ujung ya. Namun Bapak tidak akan bosan-bosan mengingatkan kepada anak-anakku sekalian untuk terus selalu belajar ya, dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna menambah pengetahuan dan wawasan. Jangan lupa diperbanyak literasi, membaca buku, baik itu dari buku elektronik yang bisa kita lihat dari Google, kemudian juga kita banyak mencari informasi dari YouTube dan sebagainya, supaya pembendaharaan ilmu pengetahuan kita bisa bertambah. Ya, oke. Untuk selanjutnya, silakan dipimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Silakan. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita baca doa dan mati. Baca doa mulai. Baca doa selesai. Salam. Assalamualaikum